Pada 15 Agustus 2013, sekitar pukul 8 malam di sebuah unit di flat di kawasan Chamlibah, Dhaka, Bangladesh, Oishi, seorang remaja putri berusia 18, menelpon bibinya Suborna yang tinggal di Mirpur. Ayah dan ibuku pergi ke Rajshahi. Sampai sekarang mereka belum pulang juga. Kami takut tinggal di rumah hanya bertiga. Sang bibi tentu saja kaget sekaligus khawatir. Kalian datang saja ke sini dan menginap di rumah bibi. Oishi mengiyakan. Bersama Ohi, adiknya yang berusia 8 tahun dan sang ART Sumi yang berusia 11 tahun, dia meninggalkan flat. Satpam langsung mencegat. Mau kemana? Kamu tidak boleh keluar tanpa seizin orang tuamu. Oishi memberanikan diri dan berkata, orang tuaku sudah memberi izin kepada manajer gedung. Kami akan pergi ke rumah saudaraku. Si Satpam akhirnya mengizinkan. Oishi langsung memanggil bajai dan bertiga mereka naik. Ke Mirpur, kata Oishi menyebutkan alamat bibinya kepada sopir bajai. Tapi di tengah perjalanan Oishi ragu, bingung. Dia tidak mau datang ke rumah bibinya. Dia pun menelpon teman dekatnya Roni. Aku perlu tempat menginap. Kau bisa menginap di rumah bibiku, jawab Roni. Setelah menyudahi pembicaraan, Oishi kemudian membayar sopir bajai dan menitipkan Sumi untuk menginap di rumah si sopir. Nanti aku akan jemput kau, janji Oishi pada Sumi. Lantas Oishi bersama Ohi menumpang bajai lainnya, berputar-putar tak tentu arah hingga pagi 16 Agustus. Dia kemudian menelpon pamannya Robiul dan mengatakan akan datang ke rumah pamannya bersama Ohi. Tapi kenyataannya, Oishi hanya menitipkan Ohi pada sopir bajai dan membayarnya untuk membawa si kecil ke rumah pamannya Robiul. Saat Ohi tiba di tujuan, pamannya terkejut. Mana kakakmu? Si kecil Ohi yang tampak kebingungan menjawab, Kak Oishi di rumah temannya. Robiul tahu ada yang tidak beres sebab sebelumnya Oishi juga sudah menelponnya dan mengatakan orang tua mereka tidak pulang juga dari bepergian. Si paman yang khawatir kemudian mengajak Ohi mengecek ke flat. Menurut Satpam, Oishi, Ohi, dan Sumi pergi meninggalkan flat Kamis malam dengan membawa tas dan menumpang bajai. Si paman mencoba mengetuk dan membuka pintu flat, tapi terkunci. Berkali-kali dia mencoba menghubungi HP orang tua Ohi dan HP Oishi, tapi tidak ada jawaban. Si paman segera melaporkan hal itu kepada polisi. Ketika polisi tiba dan berhasil masuk dengan bantuan tukang kunci, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Mayat Mahfuzur Rahman dan istrinya Shwapna berada di kamar mandi, separuh membusuk. Pihak keluarga segera diberitahu, kedua jasad dievakuasi ke Dhaka Medical College Hospital. Hasil otopsi menunjukkan Mahfuzur ditikam 2 kali, sedangkan Shwapna ditikam 11 kali. Siapa pelakunya? Kecurigaan langsung tertuju pada Oishi sebab sikapnya sangat mencurigakan, malah menelantarkan adiknya Ohi. Selain itu, Ohi juga mengaku sempat melihat sang kakak Oishi melukai ibu mereka dengan pisau. Sementara itu, Oishi yang menginap di rumah bibi temannya Roni gelisah. Dia kemudian mendatangi rumah saudaranya, tapi karena si saudara tidak ada, dia pun akhirnya menyerahkan diri ke Paltan Police Station pada 17 Agustus, 3 hari setelah pembunuhan. Sementara itu, Sumi yang menunggu-nunggu dirinya tidak dijemput juga oleh Oishi, kepada sopir bajai kemudian menceritakan kejadian mengerikan tentang tewasnya kedua majikannya. Si sopir bajai lalu mengajak Sumi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian itu. Kepada polisi, Oishi menyampaikan pengakuan berubah-ubah. Awalnya dia mengatakan dia dan Sumi membunuh orang tuanya. Lalu dia bilang temannya Roni dan Joni yang membunuh orang tuanya. Dia juga mengaku tidak tahu kalau orang tuanya tewas. Tapi Sumi menegaskan kepada polisi dia melihat Oishi lewat lubang kunci, seorang diri mondar-mandir di ruang tengah berlumuran darah dengan memegang pisau di tangan. Sumi juga mengaku mendengar jerit kesakitan majikan perempuannya, Shwapna. Ketika polisi kembali menginterogasi Oishi panjang lebar, barulah remaja itu mengaku dia pembunuh orang tuanya. Begini ceritanya. Ini adalah potret keluarga Inspektur Polisi Mahfuzur Rahman. Sang istri bernama Shwapna Begum. Kedua anak mereka, si sulung Oishi dan si bungsu Ohi. Mereka tinggal di sebuah flat di Chamlibah, Dhaka, ibu kota Bangladesh. Bersama mereka juga tinggal seorang ART bernama Sumi. Oishi si sulung lahir pada Agustus 96.
Sejak kecil dia dikenal sebagai bocah pendiam, pemurung. Orang tuanya selalu sibuk. Sebagai inspektur polisi, sang ayah Mahfuzur Rahman kerap pulang malam. Sang ibu Shwapna juga bekerja di sebuah perusahaan multi-level marketing. Di sekolah, Oishi tidak betah, cenderung malas belajar. Prestasinya biasa-biasa saja. Karena sikapnya yang diam dan pemurung, dia tidak punya banyak teman. Melihat Oishi malas, orang tuanya menasihati, juga memarahi dan mengomeli. Mereka ingin Oishi belajar rajin agar meraih nilai baik, nantinya bisa kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi meski orang tuanya berusaha menerapkan disiplin, Oishi tidak berubah. Ulahnya malah semakin menjadi-jadi. Di kelas 5, dia mulai merokok dan mampu menghabiskan 20 batang rokok per hari. Saat ketahuan, orang tuanya murka. Mereka pukul Oishi untuk memberi peringatan sekaligus pelajaran baginya. Tapi Oishi tidak jera, dia tetap merokok sembunyi-sembunyi. Ketika duduk di bangku SMP, kelakuan Oishi semakin buruk. Dia kerap bolos, dirinya semakin murung seperti orang depresi. Di usia 13 tahun dia sempat mencoba bundir 2 kali meski gagal karena orang tuanya berhasil menyelamatkannya. Hubungan Oishi dan kedua orang tuanya semakin renggang sebab orang tuanya menganggap Oishi nakal, tidak turut perintah. Oishi yang tidak betah di rumah lebih memilih keluyuran. Pada tahun 2011 ketika Oishi duduk di kelas 8, dia mulai berkenalan dengan pria-pria dewasa. Yang menjadi teman dekatnya ada 3 orang. Johnny berusia 20-an, seorang penari di sebuah sekolah tari. Oishi juga berteman dengan Rocky yang berusia 40 yang memiliki usaha rental mobil. Selain itu, dia juga berteman dengan Ronnie, seorang dancer berusia 20-an. Oishi sering curhat dengan Ronnie yang mengerti dirinya, berbeda dengan orang tuanya yang tidak paham tentang dirinya dan hanya bisa marah dan memukulnya. Di tahun 2012, Oishi mulai minum minuman beralkohol bersama temannya Johnny. Jika tidak ada uang untuk membeli miras, dia akan mencuri uang dari dompet ayahnya. Pada saat yang sama, dia juga mulai mengonsumsi pil yaba yang mirip sabu dan mencuri minuman beralkohol milik sang ayah yang disimpan di lemari. Ketika orang tuanya tahu Oishi sering mencuri uang untuk membeli miras dan barang haram, mereka kemudian memperketat penyimpanan uang di rumah sehingga Oishi tidak bisa lagi mengambil uang. Oishi yang frustrasi untuk ketiga kalinya kembali mencoba bundir dan lagi-lagi orang tuanya berhasil menyelamatkan. Tapi Oishi tidak berubah. Dia sering kabur dari rumah meskipun orang tuanya membawanya kembali pulang. Karena sekolahnya di SMA semakin tidak beres sebab bolos melulu dan nilai-nilainya jelek, Oishi akhirnya drop out. Orang tuanya benar-benar frustrasi. Masa lulus SMA saja tidak bisa? Bagaimana nanti Oishi bisa kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang baik? Mereka pun segera mendaftarkan Oishi mengikuti kejar paket C untuk mendapatkan ijazah SMA. Tapi Oishi membangkang dan malah memilih keluyuran, jarang di rumah. Orang tuanya yang murka akhirnya menetapkan aturan ketat. Setiap hari Oishi hanya boleh pergi sekolah lalu langsung pulang ke rumah. Tidak boleh keluyuran, tidak boleh bertemu teman. Namun Oishi tetap berkomunikasi dengan teman-teman prianya, Ronnie, Johnny, dan Rocky lewat HP. Sehingga akhirnya pada 31 Juli 2013 orang tuanya menyita HP-nya. Oishi marah, dia tidak terima. Pergerakan dan komunikasinya kini sangat terbatas. Orang tuanya memang tidak pernah mau mengerti dirinya, hanya jadi penghalang dalam hidupnya. Dan bagi Oishi, semua penghalang dalam hidup wajib disingkirkan. Oishi pun menyusun rencana menghabisi orang tuanya. Rencana itu disampaikannya kepada Ronnie yang dianggapnya pacarnya karena dia paling dekat dengan Ronnie. Ronnie mendukung rencana itu dan berjanji nanti akan memberi tumpangan tempat tinggal. Demikianlah Oishi yang lihai berhasil mendapatkan sebilah pisau besar karena di rumahnya seluruh benda tajam disembunyikan orang tuanya yang khawatir Oishi akan mengamuk dan mencelakai diri sendiri dan orang lain. Oishi juga berhasil membeli puluhan butir pil tidur. Pada Rabu malam 14 Agustus 2013, Oishi melaksanakan rencananya. Dia tampak sibuk di dapur menyiapkan secangkir kopi. "Ibu, ini kopi untukmu," katanya manis seraya menyodorkan minuman itu kepada sang ibu Shwapna. Sang ibu terkesan dan memuji Oishi. Tak biasanya anaknya bersikap begitu manis bahkan membuatkannya secangkir kopi.
Mungkin hukuman yang diberikan telah mengubah perilaku Oishi menjadi lebih baik. Beberapa saat setelah meminum kopi, sang ibu pun tertidur di kamar. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dengan HP milik ibunya, Oishi menelpon ayahnya, Inspektur Polisi Mahfuzur Rahman yang belum juga pulang. "Ayah, pulang dong, sudah malam," pinta Oishi. Pukul 11 malam, setiba sang ayah di rumah, Oishi langsung menyambut dan menyodorkan secangkir kopi untuknya. Beberapa saat setelah meminum kopi, sang ayah mengantuk lalu tidur di kamar. So far so good, pikir Oishi. Rencananya berjalan dengan lancar. Obat tidur yang dicampurkannya ke dalam kopi berhasil membuat terlelap kedua orang tuanya. Oishi lantas memastikan semuanya sudah tidur, termasuk adiknya Ohi. Tak lupa dia menutup pintu pembatas ruang tengah dan dapur agar ART Sumi yang tidur di ruang belakang tidak bisa masuk. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari memasuki 15 Agustus. Oishi mengambil pisau besar yang sudah disiapkannya. Sebelumnya, agar berani, dia tenggak terlebih dulu 2 sloki whisky. Setelah itu dengan tenang dia masuk ke kamar dan menikam ayahnya 2 kali. Setelah yakin sang ayah tewas, Oishi melangkah ke kamar lainnya. Di sana ibunya Shwapna dan si kecil Ohi sedang tidur. Oishi langsung menikam perut ibunya. Wanita itu terbangun dan menjerit kesakitan. Ohi yang tidur di samping ikut terbangun dan menangis melihat ibunya terluka bersimbah darah. Shwapna berusaha melawan Oishi dan mendorong Ohi menjauh agar anak itu tidak terluka. Tapi Shwapna tidak berdaya. Oishi langsung membawa Ohi ke kamar mandi yang berada di kamar tidur dan mengunci adiknya di dalam. Sementara itu Shwapna yang lemas akibat terluka parah memohon pada Oishi, "Ibu haus, tolong ambilkan air." Oishi mengambil segelas air lalu memberikannya pada sang ibu. Selanjutnya dengan tenang, dia kembali tikam sang ibu 11 kali termasuk di leher. Shwapna tewas. Sementara itu ART Sumi yang mendengar keributan terbangun dari tidur dan mengintip dari lubang kunci pintu kejadian di ruang dalam. Dia lihat Oishi berjalan mondar-mandir dengan tangan penuh darah dengan menggenggam sebilah pisau yang juga berlumuran darah. Ketakutan, Sumi bergegas kembali ke kamarnya dan berpura-pura tidur. Tak lama kemudian, Sumi mendengar suara pintu dibuka dan langkah kaki mendekati kamarnya. Sumi benar-benar ketakutan, tak berani membuka mata. "Sumi, bangun." Oishi masuk ke kamarnya. Sumi meski gemetar berusaha tenang. "Tadi temanku Roni dan Joni datang. Mereka telah membunuh ayah dan ibuku. Bantu aku," kata Oishi lalu melangkah kembali ke ruang tengah. Sumi tidak berani bertanya dan langsung mengikuti Oishi. Dia bantu Oishi menyeret jasad orang tua Oishi ke kamar mandi lain dan menaruhnya di sana. "Kau harus menuruti perintahku. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya," ancam Oishi pada Sumi. Oishi kemudian menenangkan adiknya Ohi yang berada di kamar mandi di kamar tidur. Ayah dan ibu terluka, tapi mereka sudah ke rumah sakit. Ohi pun menjadi tenang dan berhenti menangis. Sementara itu Sumi sibuk membersihkan bercak darah di mana-mana atas perintah Oishi. Pukul 8 malam, Oishi berkemas-kemas lalu mengambil uang dan perhiasan milik orang tuanya. Tak lupa dia ambil HP orang tuanya dan mengganti SIM card-nya. Lalu dia ajak Ohi dan Sumi meninggalkan flat dengan bajai hingga kemudian perbuatannya terbongkar. Demikianlah kronologi kejadian yang diperoleh polisi dari keterangan si pelaku Oishi, juga saksi Sumi dan Ohi. Berita pembantaian pasangan Inspektur Polisi Mahfuzur Rahman dan sang istri Shwapna mengguncang tak hanya warga kota Dhaka, tapi juga penduduk Bangladesh. Oishi, seorang remaja berwajah innocent, berusia 18 tahun, berkecukupan, anak seorang inspektur polisi, mampu melakukan aksi paling keji membantai kedua orang tua. Meski hidup berkecukupan, tampaknya dalam hati Oishi tidak bahagia. Dia pendiam, pemurung, akibatnya temannya di sekolah tidak banyak. Di rumah pun dia tidak mendapat perhatian cukup karena orang tuanya sibuk bekerja, sehingga kemudian dia mencari teman-teman di luar yang usianya jauh di atasnya. Idenya membunuh orang tua didapatnya dari menonton acara kriminal Crime Patrol di TV. Siapa yang bersalah di sini, si anak atau orang tua? Sebagian orang menuding, ini salah orang tuanya, makanya jangan terlalu sibuk bekerja, anak jadi kurang perhatian dan kasih sayang. Akibatnya dia mencari kompensasi di luar rumah, berteman dengan orang-orang tidak jelas, mencuri, ngobat, minum miras. Tapi sebagian lainnya mengatakan,
Anak tak tahu diuntung, hidup berkecukupan, dibiayai, disekolahkan, bundir 3 kali tapi ortu tetap sabar dan membawa ke dokter. Berkali-kali kabur tapi ortu tetap menjemput. Emang dasar anaknya aja yang psikopat. Selagi menunggu persidangan, Oishi melamun saja di penjara. Tatapannya menerawang. Di persidangan, kuasa hukum Oishi mengatakan Oishi mengalami gangguan mental. Hakim lalu minta kejiwaan Oishi diperiksa oleh dokter jiwa dan hasilnya Oishi menderita gangguan mental tertentu, namun tidak disebutkan secara spesifik ke publik. Kondisi ini diperburuk karena Oishi juga mengkonsumsi miras dan narkop. Orang hanya bisa menebak-nebak. Mungkin kondisi mental Oishi sudah tampak sejak dini. Dia selalu terlihat diam, murung, tidak antusias sekolah. Orang tua menganggapnya pemalas, nakal, dan pembangkang. Namun sebenarnya masalahnya ada di jiwanya yang tidak sehat. Atas perbuatannya yang begitu sadis, Pengadilan Dhaka pada November 2015 menjatuhkan vonis mati pada Oishi yang saat melakukan aksinya berusia 18 tahun. Sedangkan pacarnya Roni yang membantu menampung Oishi dan mengetahui aksi pembunuhan tersebut tapi tidak melaporkan ke polisi divonis penjara 2 tahun. Sedangkan Joni dan Sumi terbukti tidak bersalah dan dibebaskan. Kabarnya di penjara kondisi Oishi lebih baik. Paling tidak dia sudah tidak mengkonsumsi miras dan narkop. Dia rajin beribadah, tampak kalem dan tenang. Korban sesungguhnya adalah si kecil Ohi yang melihat kejadian itu di usia 8 tahun. Dia kemudian diadopsi oleh pamannya. Ohi sering terbangun di tengah malam dan menjerit-jerit ketakutan. Selebihnya dia sering bengong mencari-cari kedua orang tuanya. Ohi berada di bawah pengawasan dokter yang mengatakan agar seluruh keluarga bahu-membahu membantu Ohi melewati masa traumanya. Tidak ada sanak keluarga yang menjenguk Oishi di penjara. Kabarnya, Oishi meskipun kini kondisinya lebih baik dan terlihat normal, tidak pernah menunjukkan penyesalan telah membunuh kedua orang tuanya. Dia cukup beruntung sebab petisinya diterima. Dan akhirnya hukumannya diubah dari vonis mati menjadi penjara seumur hidup dengan pertimbangan umurnya masih muda dan dirinya mengalami gangguan mental. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.